Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Di antara syarat sahnya la ilaha illallah yaitu hendaklah kita memahami arti daripada la ilaha illallah. Sehingga barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak memahami artinya, maka la ilaha illallahnya tidak sah. La ilaha illallahnya tidak bermanfaat bagi dia. Nah, makna daripada la ilaha illallah yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahin dengan benar melainkan hanya Allah. Yakni peribadatan kita akan benar di saat kita beribadah hanya kepada Allah. Sehingga barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka ibadahnya tersebut tertolak. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Itulah karena dialah Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang hak, dan sesembahan-sesembahan selain Allah yang mereka berdoa kepada selain Allah itu semua adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, ikhlas, memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan ilah kalian, sesembahan kalian, ilahu wahid, yaitu Tuhan yang satu, sesembahan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya makna daripada la ilaha illallah yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang benar diibadahin melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kaum muslimin yang memaknai la ilaha illallah dengan makna la khaliqa illallah. Tentu ini adalah pemaknaian yang kurang. Ya, memang benar tidak ada yang menciptakan melainkan hanya Allah. Tapi makna daripada la ilaha illallah bukanlah itu. Inilah pemaknaian yang kurang. Ya, karena banyak orang-orang non-Islam meyakini hal ini juga. Ya, mereka meyakini tidak ada yang menciptakan hal ini, menciptakan alam ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka jikalau ditanya siapakah yang menciptakan alam ini, pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian, mereka tetap tidak dikatakan muslim, mereka tetap dikatakan musyrik. Kenapa demikian? Karena mereka tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan mereka bahwasanya Allah, hanya Allah yang menciptakan alam ini, tidak menjadikan hal tersebut memasukkan mereka ke dalam Islam. Ada juga yang mengartikan la ilaha illallah dengan arti la ma'buda illallah, dan ini tentunya pemaknaian yang batil juga. Kenapa? Karena arti la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahin melainkan Allah, melainkan itu adalah Allah, maka ini adalah pemaknaian yang batil. Ya, karena banyak orang yang beribadah kepada selain Allah, banyak orang yang beribadah kepada matahari, bulan, kayu, batu dan sebagainya. Apakah hal tersebut adalah Allah? Tentu bukan. Ya, tentu bukan. Ya, jadi yang diibadahin tidak ada yang diibadahin dengan benar melainkan Allah. Itulah dia pemaknaian yang benar. Adapun memaknainya dengan makna la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahin melainkan Allah, maka ini adalah pemaknaian yang batil, pemaknaian yang tidak benar. Dan yang benar ada sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang hak untuk diibadahin melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia makna daripada la ilaha illallah, dan inilah dia salah satu syarat sahnya la ilaha illallah kita. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.